Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di teman sebangku bareng Kampret dan spesial guest Kang Ustadz Diki. Assalamualaikum. Biasa ini kelas teman sebangku itu yang tanpa register tapi obrolan tetap bergulir. Semoga pada setiap obrolan yang mungkin gak ada manfaatnya juga sih. Ada yang bisa ngambil hikmahna. Nah, ada yang mau ngambil, ada yang mau enggak juga boleh gitu kan lah gitu. Ngahujat gepek teh. Rek ngehujat, mangga. Rek Terus ngehujat. jika urangna. Oh, gitu. Mangga lah. Nah, kita mah hanya sekadar berbagi cerita, berbagi gembira, berbagi apapun lah. Dan apa namanya? Hari ini apa ya? Tentu sekian banyak masalah, ada hal yang dari sekian banyak masalah kita bisa ambil satu persatu, runut satu persatu. Nah, karena kita hadir dengan Kang Diki, yang saya tahu Kang Diki itu beliau concern di apa ya, semacam apa namanya sih? Nyebutnya ya Obat-obatan ya. Tibun Nabawi lah. Tibun Nabawi lah ya gitu, dalam bentuknya kayak gini, produknya ini kayak gini. Tibun Tibun Nabawi, Nabawi. pengobatan ala Nabi. Jadi pengobatan ala Nabi itu baik dari secara praktek maupun apa yang beliau konsumsi, itu yang kemudian sering difahami sebagai bagian dari Tibun Nabawi. Sering difahami seperti itu. Nah, makanya kemudian yang paling sering kita temukan itu misalkan tanaman-tanaman atau nama buah-buahan atau apapun itu yang kemudian sering muncul atau ada dalam teks suci semacam dalam Al-Quran, itu yang kemudian menjadi resource dalam proses pengobatannya. Misalkan teman-teman akrab dengan nama istilah zaitun, misalkan buah tin, apalagi kan Ki yang nama habatus sauda, nama-nama yang disebutkan nama Quran apa aja? Yang Kang Ki apa? Madu, tin, zaitun. Terus kalau habatus sauda mungkin adanya di hadis lah. di hadis, oke. Kalau di Al-Quran cuman itu ya, beberapa itu ya. Iya, paling itu. Orang teh mulai sama jahe, Rempah ya, kategorinya rempah. madu, kemudian kurma, sama satu lagi zaitun ya. Ya, Empat yang itu mungkin yang masih banyak lagi yang lain yang kan Al-Quran tuh kan ada yang tersirat dan tersurat. Iya. Nah, mungkin itu yang familiar di masyarakat kita, mungkin madu, terus teh zaitun, tin kayak gitu. Nah, oke, teman-teman sebangku yang saya hormati, sebenarnya kita bukan hanya apa ya, ikhtiar kita hari ini mencoba menggali cerita, menggali hikmah dari Kang Diki itu bukannya sekadar kita ngomongin apa itu buah tin, apa kegunaannya, apa pengobatan untuk apa, bukannya sekadar itu, tapi bagaimana kemudian ini Pret, kita punya, kalau saya sendiri punya pikir seperti ini. Seseorang ketika orang punya penyakit itu tidak serta-merta gara-gara tubuhnya yang sakit. Oke. Tetapi karena ada situasi kondisi yang lain yang ada dalam tubuhnya, sebut saja misalkan psikologis, yang bisa melahirkan stres misalkan, ketegangan dan seterusnya, itu yang kemudian tubuh merespon dengan ragam. Ada yang menjadi diabetes lah, ada yang menjadi cangkek hingga maneh kan gitu kan, dicengklak. Ada yang bisa menjadi mimisan lah responnya dan banyak kan. Ada yang bisa jadi vertigo, itu kan sebenarnya ya gatal, jadi alergi gitu kan. Itu kan respon tubuh ketika, ya saya pahami itu respon tubuh ketika situasi kondisi mental ada dalam diri. Nah, salah satunya kan gara-gara urusan seperti itu sebenarnya diantaranya urusan prasangka. Setiap manusia punya prasangka dan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Karena itu juga potensi. Prasangka itu penting ada, tapi bagaimana kita menggunakan prasangka. Nah, sehingga nanti nyambungnya antara ngomong prasangka aja ke batu saudah misalkan. Cangkeng ke Prasangka juga mungkin cangkeng yang ada gitu kan. Tapi memang ini adalah teman sebangku, obrolannya seringkali enggak nyambung. Kalau ngiru tapi tidak nyambung, kita sambungin aja. Kita menguji kepintaran yang menyaksikannya. Bukan kepintaran sebenarnya, kemampuan merajut. Iya, merajut. Kemampuan menghubung-hubungkan. Menghubung-hubungkan kain anu geus dipotong 4 kali 4 bari, tapi merajut kain perca kan. Perca itu kan mahal. Quilting kan? Jadi mahal. Perca. Iya, itu kan mahal. Itu selimut yang mahal itu hasil quilting itu. Oke,
Keywordnya tilu ya berartinya. Kita akan berbicara mengenai prasangka, kita berbicara mengenai apa? Herbal, Herbal, tanaman. tanaman, terus juga kita akan berbicara mengenai kondisi saat ini gitu nya. Iya, bisa. Yang banyak orang sakit gitu. Iya, sakit. Sakit kayak kan zaman enak mah nu kaciri leuwih parah. Ya, akibat penyakit anu Dijieun. dijieun. Jadi aya penyakit nu nyebar gitu ka dia gitu. Ya. Mata gering tah. Nah, ini kita cerita dulu deh, kita belajar dari Kang Diki, apa yang membuat Kang Diki misalkan fokus hari ini sampai hari ini turut terlibat memakmurkan nilai-nilai Tibun Nabawi misalkan. Seperti apa latar belakang seterusnya dan ya apapun lah ceritanya ya Kang Diki biar kita belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ketika 2009 saya keluar dari pesantren. Pesantren di mana? Dulu pesantren di mana? Dulu pesantren di Al Mukmin Ruki. Oh, oke, Al-Ruki. Ya. Balada, Berangkat mungkin. balada, ya itu. Tit. Ditewak aing diomongkeun. Tong diomongkeun namanya. Tit, Bisa jadi masalah. Ya, padahal Ngeruki teh ngaran daerah, padahal mah ngaran tempat. Padahal mah ngaran daerah Loba, pesantren. oh. Ya, jadi berangkat mungkin dari ketika di pesantren ya. Ketika di pesantren itu saya melihat ada seorang ustadz yang dia ahli bekam lah gitu. Oke. Dia ahli bekam. Tadi lainku. Di bekam. Kalau di bekam. Lain di bekam. Jadi ketika waktu itu sakit saya tuh cukup lumayan parah lah. Setelah operasi usus buntu kalau nggak salah. Cek medis, Ya. kamu saat itu sakit usus buntu. Bukan setelah sakit usus buntu. Oh. Ada mungkin penyakit penyerta yang lain bisa yang menyebabkan badan drop lah gitunya. Akhirnya setelah itu saya dibekam karena mungkin ya saya belajar juga di pesantren pengobatan Nabi. Akhirnya pertama kali dibekam tuh rasanya enak sekali gitu. Enakeun bisa Ngeremplong. Cigah ieu mah lebih saya minum obatnya bukan meremehkan. Ya. Artinya bukan meremehkan medis. Tapi itu yang kamu rasain ya? Ya, tapi itu yang saya rasain gitu. Ketika seseorang ya sih seorang ustadz itu membekam saya, ya badan tuh serasa yang tadinya mungkin sudah dengan obat beberapa kali nggak sembuh, tapi ternyata dengan bekam waktu itu alhamdulillah sembuh. Ya mungkin karena dibangun percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tingkatkan apapun yang datangnya dari Allah itu pasti bisa menyembuhkan, dan mungkin mindsetnya dari situ. Prasangkana kadinya bukan karena mungkin bekamnya yang menyembuhkan, tapi sebetulnya Allah yang menyembuhkan. Faida maritu fahuwa yasfin, kan gitu kata bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an juga kalau kamu gitu, sakit kan? maka Allah akan menyembuhkan. Ya, kalau kamu sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan atau perantara, itu mah sebagai perantara lah gitunya. Nah, tapi yang saya yakini itu faida maritu fahuwa yasfin, Allah lah yang menyembuhkan gitu. Karena yang namanya di pesantren kan belajar akidah, belajar tentang keimanan. Jadi itu nilai-nilai itu ditanamkan terus di dalam hati itu kan, apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari Rasul pasti benar gitu. 100% benar. Kan kita sebagai seorang muslim itu belum diakui imannya kalau seandainya kita belum 100% mengimani Allah ya. Apa namanya, kata di dalam Al-Qur'an tuh ada namanya innamal mu'minuna billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka lah yang yakin 100% tanpa ragu, yaitu no regret ya. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun lah imannya kepada Allah. Nah, dari situ mulai saya sedikitnya baca-bacalah, mempelajari mah belum lah gitu ya. Mencari tahu lah, tahu. Akhirnya setelah lulus dari pesantren itu ikut satu pelatihan tentang Tibun Nabawi gitu. Ternyata luar biasa lah gitu. Banyak sekali pelajaran yang kita
yang saya dapatkan dari situ. Bahkan saya inspirasinya dulu ada seorang syekh di Yaman namanya, beliau salah satu rektor universitas di Yaman namanya Al-Iman di Sonaa. Beliau itu namanya Syekh Abdul Majid Al-Jandani. Nah, beliau itu yang lain janda lain. Danina. Al-Jandani, ada lain janda kade. Beliau itu yang saya baca. Wahai para pecinta janda, ini bukan janda kade. Ini nama Al-Jandani. Al-Jandani, ya. Jadi beliau itu yang jadi inspirasi saya itu, beliau itu melakukan penelitian menemukan obat AIDS HIV dengan habatus sauda. Gitu. Menemukan obat AIDS dan HIV dengan habatus sauda. Nah, ini luar biasa. Ternyata ketika ditelusuri dari hadisnya, ya, inna habatus sauda dawaun likulli da'in. Sesungguhnya habatus sauda itu obat bagi segala macam penyakit. Dan di situ dawaun likulli da'in itu itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, ada terdapat di Sahih Bukhari, Muslim ada. Oke. Kata-kata apa namanya? Kata-kata dawaun likulli da'in ini multitafsir. Penyakit apa saja? Apakah penyakit yang hanya ada di dalam hati, di dalam tubuh kita, ataukah penyakit hati mungkinnya? Tadi misalnya bisakannya penyakit buruk, karena ini apapun yang disebutkan oleh Rasul itu pasti diberkahi gitunya. Pasti kecuali diberkahi. Kan namun hate menjadi goreng hate. Ya. Tanu hese mah mun goreng banget. Mau bisa ke batu sauda yang mencuri. Lain, tapi prasangka jadi pede. Nah, itu benar meningkatkan prasangka membuat kepedean teh tadi. Geus kasep teh naon? Batu sauda, pedena naon? Cek nabi gitu. Salah tafsir teh nafsirkeun teu make guru teh gitu tah. Iya. Jadi ya luar biasanya gitu. Dawa naon yang dimaksud dawaun likulli da'in teh naon sih nya? Yeah. Jadi obat bagi segala macam penyakit. Ada satu penyakit mungkin ya, ada satu penyakit yang tidak bisa diobati yang sampai saat ini belum ada obatnya, termasuk AIDS. Termasuk AIDS, termasuk HIV, termasuk COVID-19. Nah, kemarin ada dokter di mana itu tanya? Indonesia lagi? Bukan di Indonesia, bukan di mana itu tadi, Qatar kalau nggak salah, ada seorang dokter yang menemukan penangkal COVID itu dengan habatus sauda. Ya, dengan habatus sauda. Penangkal bahkan mungkin ya bisa menjadi obatnya karena masih mending penangkalnya pakai habatus sauda. Di orang makan penangkal hujan pakai cangcut. Kembali penangkal cangcut terus menangkiin misalnya. Bener nih. Lanjutan. Kuat bila kampuran lanjutannya. Lanjutan. Ya, jadi bisa menangkal dengan COVID ini. Iya, bukan hanya menangkal, mengobati gitu. Bisa menjadi. Nah, itulah. Nah, ini jadi pengalaman saya ketika jualan ini di apa namanya? Di media sosial gitu. Posting ke Facebook berbicara tentang habatus sauda, obat segala macam penyakit termasuk COVID, langsung di-banned gitu. Beneran? Beneran demi Allah, beberapa kali ya teteh. Ah, satu di kali akunnya atau si iklan di blog? Di blog semua itu. Akun lagi jadi bisa? Aku nama ente. Kontennya aja. Kontennya di ini. Pas kedua kalinya, padahal menyebutkan COVID sama sekali gitunya. Menyebutkan COVID sama sekali, hanya menyebutkan obat bagi segala macam penyakit, langsung di-banned. Oke. Kita nulis riding obat segala penyakit, masalah oge maunya. Namun non? Riding gitu, obat segala penyakit gitu, masalah oge. Langsung kamu disponsoran teman. Langsung disponsoran teman. Pergi motor naon? Abdi mah hoyong Harley. Sponsornya di mana teh? Terus guys. Ya, jadi sebenarnya ketertarikan Kang Diki dengan obat-obat yang kemudian disebut sebagai bagian dari obat-obatan habatus sauda, obat-obatan yang bagian dari pemahaman dunia tibun nabawi, itu lebih karena urusan keyakinan, karena sudah ada terdapat itu semua dalam teks Quran dan Sunnahnya gitu kan, atau berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, ternyata aku dengan ini seperti ini kerasanya seterusnya,
atau ada wawasan yang lain, atau justru ya semua hal itu yang kemudian membuat Kang Diki terlibat dengan itu semua menjadi oke, I'm part of this gitu. Ya. Jadi prasangka heula percaya hadis heula. Nah gitu. Kebuktian heula atau dari ketika kita baca hadis, karena ketika kita baca hadis jadi menumbuhkan keyakinan dan keimanan lah. Trigger awalnya di dia. Ya, trigger awalnya dari situ. Nah ini satu pengalaman mungkin ya, anak saya dua-duanya dan insya Allah nukatil ge mual ya. Anak saya yang pertama, yang kedua enggak disuntik Vaksin. Vaksin ya. Tidak disuntik vaksin. Hiji. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama, yang anak yang pertama maupun anak yang kedua. Dua anak tadi vaksin. Enggak disuntik vaksin, imunisasi lah. Imun, ya. okay. Imunisasi. Artinya ini mah bukan membicarakan menggoreng-gorengkan imunisasinya, tapi dan bukannya juga saya nggak mau lah gitu. Ini mah bagi saya mah hanya merasa cukup aja gitu ya. Dengan ini pun cukup lah gitu. Ternyata ya yang saya alami, alhamdulillah anak saya itu kamu sendiri dulu divaksin sama orang tua kamu. Wallahu alam teh tam. Teu ditanyakeunnya. Jika nama divaksin. Tapi masa komplit vaksin ayeuna. Loba pisan. Ya penyakit tak loba. Ya ada penyakit nu loba. Jadi dia lobaan deui. Dan pertanyaan ngalobaan penyakit teh saha? Boba udah dagang vaksin. Baik deh, ayo para pedagang, ayo kita dagang. Mari, karena hidup adalah dagang. Yang kata Haji Romai Rama itu yang nggak boleh adalah begadang. Ya. Begadang jangan begadang. Kalau dagang mah kaci. Teki eta mah jadi roman teh itu roman. Terus. Ya, jadi ternyata yang menjadi pengalaman saya nya anak-anak tuh jarang sakit. Bahkan ya bisa dihitung jari lah. Sampai umurnya 3 sampai 3 menjelang 4 tahun nih jarang lah sakitnya. Kalaupun misalkan sakit, wajar lah anak-anak sakit mah seperti tumor anu kolot oge wajar gering mah tuh dah. Ya, kayak tumor gitunya panas nu karar itu gitunya panas. Masa-masa perkembangan ya. Ya, masa-masa perkembangan. Alhamdulillah gitunya nggak pernah sakit lebih dari 3 hari. Nggak pernah sakit dibandingkan dengan anak-anak usia sebandingnya dengan dia ya, sesamanya. Lebih rentan. Ada yang sampai 2 minggu sakit nanti. Ini alhamdulillah gitu ya. Sophia ataupun Ibrahim nggak pernah. Sarwa ngaranna jeung budak-budak. Nggak pernah sakit sampai selama itu gitunya. Alhamdulillah kemarin tangannya hampir itu tangannya juga pas kegores etetenya pas ada luka dan sebagainya. Ya oleh saya pakai habatus sauda, ini luar biasa habatus sauda sama minyak zaitun teh itu gitunya. Jadi bisa menyembuhkan penyakit dalam dan penyakit luar teh itu gitu. Jadi bisa dilakak, bisa dioles. Ya, bisa diminum, bisa dioles gitu. Jadi ya itu berangkat dari situ mungkin keyakinan kita dari orang balik tau mun aya sekar teh kan kucidu. Nya sarua kan sampai ka ieu sih. Masih ke bukan. Gak soalnya orang zaman leutik urang di mana dagang habatus sauda tuh kucidu ya pangdegeusna. Can jualan sih baheula. Dan sekarang juga mungkin masih belum familiar lah habatus saudanya lamun iklan anu ada campuran habatus sauda ketika sabun cuci piring aya habatus saudaan karena nama antiseptik. Itu luar biasa. Antiseptik. Dan sekarang yang paling menyadari tentang habatus sauda tuh negara Jerman. Bahkan Jerman itu yang paling besar impornya habatus sauda dari Habasyah dan Ethiopia. Jerman. Setiap produk di dalamnya entahkah itu kosmetik ataupun makanan ataupun yang lainnya gitu pasti ada habatus saudaan di Jerman banyak. Ya ini luar biasa berarti dipraktekeuna. Jadi bahasa habatus sauda kayak orang kafir heula gitu. Nah gitu. Teu kitu oge sih cek urang mah. Bahasana teh jinten teh. Habatus sauda teh. Nya jinten. Jinten hitam. Sok urang nanyakeun ka Ustaz Google. Habatus sauda adalah orang tanya gitu ke Ustaz Google teh jawabanna teh. Habatus sauda adalah jintan hitam adalah terna, daunnya berbau segar. Bijinya mengandung minyak asiri dan lemak, digunakan untuk rempah-rempah dan campuran obat-obatan. Misalnya
untuk obat sakit perut. Ternak ini kan bahasa medis. herbal ya, Ya, bahasa herbal, bahasa medis lah ya. Ternak ini merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Rawahu Wikipedia. Oke. Nah, dan ternyata ketika ngomongin jintan kan banyak jenisnya. Ada Ini jintan banyak. hitam, ada jintan putih, gitu kan. Ya. Ada adas. Wijen itu bagian Wijen oke. bagian dari Ya. kelabat, itu bagian dari rumpunnya. Gitu. Iya berarti naon dia? Nigella sativa. Ya kan kita kan ngomongin itu bagian dari apa seed ya, ngomongin Ya biji-bijian. mungkin habatus sauda itu yang membedakan itu mungkin negara asalnya mungkin ya. Kan negara Siga hui merenya, hui Cilembu, dipelak di Cijaura beda. Jadi naon ya. Huira, hui Cijaura. Hui Mau hui Cilembu. Nang apa nadi ya, amer itu tuak. Dah, udah gitu lah. Itu cuak. Beda diksi lah ya, beda diksi Ciu. ya. Beda diksi lah. Sarua tapi itu Sarua. nama tina kalapa gitu. Entah sebetulnya akhirnya pada inti nama gini lah, akhirnya dari keyakinan itunya ketika kita memiliki satu penyakit entah itu luar ataupun dalam gitunya, ya Rasul Allah dan Rasulnya sudah memberikan resep gitu, sudah memberikan apa obat lah gitunya. Namun di Al-Quran makan ayam madu gitunya, madu nanti berenan we jadi herbased Ya. Oh, gitunya. itu iklan dia nya. Iklan itu mah. Maribu. Dolar kan, dolar. Ade. Tapi kia. Kalau saya melihatnya gini, oke, fine. Ternyata berdasarkan temuan hari ini, entah itu habatus sauda, entah itu apapun yang kemudian bukan hanya sekadar terbukti berdasarkan apa yang dialami, it is working gitu kan, bukannya sekadar itu, juga bukan hanya sekadar gara-gara urusan. Oh ternyata ini ada loh dalam hadisnya misalkan Ya. habatus sauda. Nah, Ya ketika saya- merasakan itu kan bukan yang saya khawatirkan justru terjebak di sana. Hmm. Terjebak di sana. Sementara Allah menciptakan tanaman itu, Ya. kayak itu, Betul. kayak itu. Akhirnya nggak sih segala rupa teh habatus sauda. Apa kabar dengan tanaman yang lain? Ya. Nah, atau kurang diteliti deui, teu dibaca deui, tidak membaca lagi ayat-ayat Allah Ya, yang lain. betul. Nah, ini buat saya satu sisi ini adalah solusi. Misalkan ketika habatus sauda adalah ternyata oh ya, budak panas oke, budak kieu bisa diatasi oleh habatus sauda. oge, Getihan oke bisa misalkan fine. Tapi kemudian jangan sampai kemudian kita berhenti hanya pada satu kepuasan tertentu. Ah, geus habatus sauda kabeh. Sementara tanaman yang lain kita abaikan. Nah, misalkan kita ini di sini ada jandol. Jangan bolong. Jangan bolong, baby, gitu kan. Nah, kita saat ini barangkali melihatnya ini ketika tanaman ini atau ini pilo apalah namanya ya. Ini namanya tanaman namanya pilo apa sih orang pohon Bapak urang, pamajikan urang pambieu apa deui. Pemajikan pohon deui. Kan bijak kurang. Oh, Artinya kan saat ini kita melihat tanaman-tanaman ini kita baru hanya melihat sebatas keindahan di mata. yes. Eh, Seger gitu kan, eye catching gitu kan, bikin suasana semakin asik gitu kan. Itu baru satu tahap loh ya. Satu tahap orang merasa takjub pada ciptaan Allah. Iya. Tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Cik, kira-kira apa manfaat lainnya? Nah, gitu. Jangan-jangan ketika dibawa Kaleb ternyata ada kandungan apa. Nah, ini yang kadang-kadang lagi-lagi tadi pertanyaan, kenapa sih orang kafir yang lebih, kalau bahasanya, lebih responsif pada habatus sauda? Karena jangan-jangan mereka sudah melakukan riset duluan. Iya. Timbang kita, kalau kita hanya berhenti pada ada cek hadis oge gitu. Iya, Alus. kesalahan urang teh gitu. Eta. gitu. Masalah bade jadi Jadi- kalau bertanya apa tuh Iya. kan gitu. Eta. Jadi kenapa Al-Qur'an itu sering menyebutkan di kaum yatafakkarun, Iya. di kaum yatadzakkarun kan gitunya untuk Jadi akhirnya- urang teh titah mikir gitu Iya, ke Al-Qur'an teh gitu. Akhirnya kan bukan, kalau buat saya makanya hampurannya ini bukan masalah kafir muslim cek saya mah Iya. bukan, tapi mana mikiran tuh. Dari muslim ge aya. Aya nu mikiran Mikir mah teh. gitu. Iya. Kalau buat saya seperti itu. Urusan ternyata skalanya lebih besar. Orang sebut sejak orang kafir lebih banyak memikirkan tentang itu. Iya. Bongan saha? Iya. Anu boga ilmuna, anu boga alatna, anu boga mediana padahal kita. Bongan saha teu dipake ke urang. Tapi ulah lantas kemudian nyalahkeun batu deui. Sia anu gawe. Hmm. Gitu. Artinya kan ini sebenarnya kesempatan Terus- buat kita juga untuk mempelajari tanaman-tanaman yang lain yang tidak hanya berhenti sekadar untuk indah dilihat, indah dipajang gitu kan.
kita bisa melibatkan teman-teman yang apa namanya yang concern di bidang biologi misalkan untuk riset ini semua, karena ini kan tanaman tropis. Tanaman tropis, who knows ternyata ini ada kebaikannya untuk penyakit apa, who knows ada kebaikan untuk apa. Jadi prasangka orang loh yang ngasih ukur pengindah ruangan. Yes, gitu. Karena Al-Qur'an tadi gitunya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu. Mungkin Allah nyebutkannya madu gitu, Rasul nyebutkannya habatus saudatin, terus teh kurma atau non. Mungkin di yang lain karena tadi nyata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak sia-sia menciptakan setiap yang apa ada di alam semesta itu. Tidak sia-sia, pasti ada manfaat. Iya. Kunaon Allah kalau saya sih lebih mengkritisi yang tadi, Pet. Lebih mengkritisi tadi bahwa fine, ternyata habatus sauda itu ada dalam hadisnya. Dan itu ternyata working fine. Itu tetap harus kita pahami, kita terima itu semua. Tapi jangan berhenti di sana gitu loh. Jangan berhenti di sana karena banyak tanaman yang lain yang mungkin bahkan umur kita pun nggak pernah cukup untuk bisa melakukan penelitian untuk itu semua. Iya, betul. Gitu. Jadi bahwa dengan madu ada kebaikannya, dengan habatus sauda itu ada kebaikannya, dengan zaitun ada kebaikannya. Halo, ciptaan Allah itu masih banyak. Masih banyak. Artinya bahkan dari generasi ke generasi saja mungkin saya pikir nggak akan pernah cukup untuk bisa meresearch semua apa yang Allah ciptakan. Iya, betul. Kayak gitu. Mungkin ketika orang kafir menemukan manfaat habatus sauda dan manfaatnya madu dan lain sebagainya, itu mungkin orang-orang kafir abad-abad inilah gitunya. Tapi kan dulu kita sudah memiliki pemikir-pemikir handal gitunya yang menemukan bahkan yang menemukan ilmu tentang kedokteran bukan dari orang kafir, dari orang Islam ya, Ibnu Sina gitu ya, dan lain sebagainya, yang menemukan matematika ya, yang menemukan Al-Khwarizmi dan lain sebagainya, yang menemukan pesawat terbang. Itu kan dari orang-orang Islam gitu kan, dari orang-orang Islam. Berarti bukan Islamnya yang mundur, karena Islam ini akan tetap zahir lah sampai hari kiamat. Nah, mungkin kualitas seorang muslimnya yang berkurang ya, kualitas seorang yang mengaku Islam nih yang berkurang, mungkin karena jauh dari Al-Qur'an ya, karena jauh dari ulama, jarang lagi memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah gitu ya. Padahal ulama-ulama dahulu kan ketika memikirkan sesuatu itu betul-betul difikirkan. Sama ulama-ulama sekarang juga banyak memikirkan kreditan, memikirkan bayar hutang. Banyak memikirkan. saya pikiran mah ngan mikiran. Saya bikin kaget kemarin. Bikin kaget ketika bahasa kita kita beli kitab kitab. Saya beli kitab dia. Ternyata kita ketahui dari toharoh gitu ya. Bab toharoh hanya sekedar wudu, adus lah gitunya. Adus gitu dan lain sebagainya. Padahal itu ada bab disinfektan di sana tuh. Padahal itu tuh ada kemarin nemukan satu kitab namanya Kitab Toharoh. Berapa jilid? 20 jilid. Satu jilid rata-rata berapa halaman? 500, 300? Satu jilid kira-kira sekitar 800-900 halaman. Bener lah. Sok cobaan. Jadi lain besar kumpul, lain cara. Ya lain. Kalau dalam kitab-kitab yang sifatnya yang dalam kitab sarahnya aja ya, ringkasan. Itu ketika ngomongin toharoh itu diawali dengan ngomongin bab air. Ngomongin tentang air, ngomongin tentang media untuk membersihkan. Yes, ngomongin tentang medianya dulu. Baru kemudian sisanya adalah hal-hal yang sifatnya praktiknya gitu. Yang kita ketahui tentang pembukaan naon gitu. Ibnu Battuta pernah nulis satu kitab tebalnya saberapa eta ribuan. Sekitar 2.500-an lah. Judulnya Muqaddimah. Hanya membahas pendahuluan unggul. Padahal Al-Fatihah 5 ayat. Sudah berapa Muqaddimah kamu? Al-Fatihah 5 ayat. Al-Fatihah 5 ayat. Tadi dinya luar biasa gitu. Muqaddimah kamu sudah berapa ini untuk disertasimu sekarang? Benar Al-Fatihah 5 ayat kan ya? Genap. Al-Fatihah mah 5.
Imam genep Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Genep yang ada Bismillah. 7. 7. Yang Bismillah 7. Aja Bismillah 7. Mun dihitung Bismillah. Tahun makan Jadi dihitung. Bismillah dihitung. 7 ayat kada salah. Luar biasa lah gitu. Ya kalau yang orang rasa sih dari ini masuk ke dalam ranah pendidikan ya. Pendidikan zaman sekarang itu kita lebih banyak mencetaknya itu pengingat gitu. Ya. Yang mau tafakur kita. Nggak masuk untuk membuat murid-murid ini semakin berani mengkritis dulu. Salah satunya ke sana. Salah satu ya penyakit sekarang yang akhirnya tidak seakan macam hadis ya terus gitu. Mana mana mikirkan iya berarti mana tidak mengimani seakan seperti itu. Ya. Da mun mana geus kabuktian secara logis mah mana nuturkeun pada logis dan saukur iman. Jadi imamnya luntur. Nah, kan jadi dugaan we. Nah, maksudnya dengan alasan adab kepada guru. Alasannya ke sana. Nah, makanya alasan adab. Ketika di kelas itu tidak diciptakan ruang untuk murid ini mengkritisi gagasan, eksplorasi bahkan mengeluarkan kan ya ini juga yang nyambung yang tadi bahwa kadang-kadang untuk memancing kreativitas atau rasa kepercayaan diri pembelajar ini untuk mau bersuara kan harus mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Bukan kontroversial sih. Secara umum bisa membakar gairah pertanyaan. Iya, nggak harus kontroversial juga sih. Kontroversial kalau dibawa keluar ruang itu. Ya, oke. Jadi ketika orang ngomongin mendingan mana DO gitu like naon. Nah, ketika itu divideokan dan dibawa ke ruang publik, nah dosen ngomong kita DO gitu. Kan itu geus masa potong lain ruangna. Nah makanya memang betul ketika habatus sauda bahasan-bahasan habatus sauda ini ditemukan oleh orang-orang sana. Karena ketika di sana itu orang ketika saya pernah mengikuti beberapa perkuliahan di luar negeri itu memang orang-orang di sana dipancing buat kritis gitu. Pikirin, diingat, hafalin bukan gitu kan. Nah itulah yang makanya sedih oke sih memang akhirnya yang banyak membuat penyederhanaan, membuat rumusan, membuat kerangka latar belakang dan lain-lain itu kebanyakan dari non muslim. Kebanyakan ada sih di kita juga, tapi biasanya lu baong ngebararawong malah muslim ngebararawongnya dalam artian baong teh bukan gimana, tapi baong teh mau menggali. Yang berani keluar dari zona inilah, keluar dari perintah menghafal. Hafalkeun. Nah, ketika sudah tidak menghafal dia ngapain? Ya ngulik deh. Kan juga tadi dipotong jadi naonnya. Kalau kita hanya melihat proses pembelajaran nyambung di yang tadi. Kalau kita hanya melihat proses pembelajaran tentu akan dikatakan dia jahat pisan jelema ngagesek-gesek daun. Buat jadi naon? Duruk daun. Jadi naonnya gitu kan. Ancung-ancung pegat-pegat. Nah, itu kan proses pembelajaran yang kadang coba. Yes. Pembelajaran yang seakan sekarang tuh dianggapnya tidak beradab kepada guru gitu kan. Itu untuk percaya padahal ketika dulu Imam Syafi'i bisa menjadi sehebat gitunya, beliau sering ngedebat guru Imam Malik gitu kan. Imam Malik sering ngedebat guru Imam Malik. Satu debat yang menarik ada. Salah satu debat yang menarik tentang masalah rezeki. Itu tentang masalah rezeki. Ya banyaklah, tentunya masih banyaknya perdebatan dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik gitunya. Sigala mun tidak filsafatna Plato jeung Sokrates. Ya. Yang paling menarik menurut saya perdebatan tentang masalah rezeki gitu. Ketika Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus diikhtiarkan. Tapi Imam Malik tekudu. Cicing di imah bisa datang sorangan gitu rezeki. Akhirnya pada ngabuktikan kan Imam Syafi'i Imam Malik membuktikan cing di imah hungkul dan saya membuktikan bahwa rezeki itu akan menghampiri saya. Tapi Imam Syafi'i membuktikan dengan keluar dari rumah, lalu dia datang ke pasar, di pasar dia menjadi kuli panggul, bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan upah. Senangnya luar biasa Imam Syafi'i ketika mendapatkan upah gitunya. Senangnya bukan karena mendapatkan upahnya, bukan mendapat uangnya gitu, tapi senangnya dia sudah membuktikan pendapatnya itu benar gitu. Pendapatnya itu benar. Akhirnya dia dengan bangganya ingin menunjukkan kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik akhirnya dia pulang, nungarana murid ka guru mah urang mah justru lah gitu nya. Urusan ini ada mispersepsi antara dua hal. Kena bebaskeun lah, tapi tong pokoknya. Wah, sok. Soalnya cetik di pas dibawa ke imah.
Kayaknya yang namanya seorang guru seorang murid gitunya kepada gurunya hayang aya rezekina hayang mere naon gitunya ke guruna gitunya. Ayeuna bawalah oleh-oleh ka Imam Malik teh. Wahai Imam, wahai Syekh, saya sudah membuktikan pendapat saya ini. Naon buktina cenah? Saya tadi bekerja bla 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 dan lain sebagainya, lalu saya mendapatkan upah. Dari upah ini saya membawakan oleh-oleh untuk Anda wahai Syekh cenah. Imam Malik tele-gele. Saya juga sudah membuktikan bahwa rezeki itu tidak harus keluar rumah. Naon buktina cenah? Dengan datangnya kamu ke sini, kamu membawakan oleh-oleh ini untukku, ini adalah rezeki yang Allah hantarkan melalui kamu kepada saya. Kan gitu nya. Kejadian itu menurut saya yang lebih beda makom. Naon sih katana? Beda makom nu ieu mah kudu mere, kudu dibere. Cek tahun tadi nih. Ya kan tadi apa ya, aku lihat kayak gini, ini akan berkaitan juga dengan prasangka kita ya, prasangka kita dan pengetahuan kita terhadap banyak hal gitu. Ketika kita memahami rezeki adalah sesuatu yang dicari, akhirnya terjebak pemahaman bahwa rezeki adalah sesuatu hal yang bersifat materi. Padahal ada pemahaman yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, gitu kan? Bukankah nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat diuk ngeunah pada kacang kelak itu adalah bagian dari nilai-nilai rezeki? Dia udah perasa bisa. Yes, oke. Nah, ini yang barangkali dalam istilah Sunda mah aya bedana antara rezeki jeung milik. Aya rezeki mah geus sayogi. Tapi milik anu kudu diteh. Sabab cangtang tuh eta rezeki bakal jadi milik urang. Gitu. Ya. Ibarat bahasa yang sudah ditulis di ya, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Naon wae sih? Jadi nya aya satu hadis ini juga ada di Bukhari, Muslim, terutama ditulis lagi oleh Imam Nawawi mungkin di hadis Arba'in. In ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari segumpal mani ya dalam 40 hari, lalu menjadi segumpal darah selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Terus dan di situ ketika itu fayangfuhu summa yursalu alaihi summa yursalu alaihi malaikah fayangfuhu fihi ruh. Lalu Allah meniupkan di umur 4 bulan dalam kandungan itu ruh gitunya. Nah, di situ teh lalu Allah menetapkan 4 perkara bi arba'ina kalimat. Bi arba'i kalimat ya. 4 perkara ditetapkan untuk manusia. Yang pertama bikats birizkihi. Nah, ku Allah teu disebutkeun heula naon jodohna heula gitu nya atau matina heula, tapi nu pertama ditetapkeun ku Allah teh rezekina heula gitu. Ditetapkeun rezeki. Ya, artinya rezeki ini sesuatu yang sudah menjadi hak manusia, hak makhluk bukan, karena rezeki itu bukan hanya milik manusia tapi makhluk. Wa min dabatin illa 'alallahi rizquh. Dan setiap binatang melata pun diberi rezeki ku Allah mah gitunya. Tapi ini mah spesifiknya kepada manusia, Allah menetapkan bikats bi rizqihi. Lalu yang kedua wa ajalihi ya. Ajalihi. Nah, ini sering menjadi bukan salah persepsi, bukan salah sangka atau bagaimana ya mungkin. Ketika kita menyangka orang meninggal itu karena sudah habis umurnya, bukan. Padahal tapi, ketika beak oke, aduh anjir stupid harna ajal sudah tiba. Anjir dompet geus tipis, ajal telah tiba. Komo si tangki kan eueuh eta anjir nu ngaranna teh bensin geus ajal telah tiba. Pulsa tele beak ajal telah tiba. Pada dasarnya wa ajalihi. Pada dasarnya wa ajalihi. Padahal ketika mati itu karena kita sudah habis kuota rezekina gitunya. Iya. Jadi kalau seandainya kita hari ini nggak punya uang untuk makan besok, kalau seandainya besok hidup kena pasti rezekian. Urusan kayak di anu mere nginjem
urusan aya nu ujug-ujug eta atau urusan banyak cara eta. Urusan eta mah kan Allah netepkeun ngan dua nya fantasiru fil ardi wa taqumin fadillah. Sakitu. Teu sakitu untuk Nah, pertebaran. atawa nah gitu. Untar teh beda makom. Ya, beda makom. Beda makom. Di muka bumi. Makom guru mah Taqumin cukup fadillah. cicing datang anu nyampeurkeun. Makom murid mah guru dayangan heula karek mere. Beda makomun. Minggu bakal. Beda makomun. Beda makom unggul. Beda dosen yang kepala sekolah. Terus nu katilu naon? Nu katilu dikasih rezeki wa ajalihi wa amalihi. Jadi perbuatan. orang teh amal yang kita lakukan hari ini kita melakukan diskusi ilmiah tentang ilmu agama seperti ini. Amal kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, karena Allah yang memampukan. Ya, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa itu bukan karena kita yang mampu, tapi Allah yang memampukan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Terus yang keempat naon? Wasakian wasaidan. Bahagia dan sedihnya sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya aya. Ya. Jadi Aya ayeuna wae. Ayudi bukan Ayudi, Mama Yudi. Mama Yudi. Pakai dasarnya. Peda sok pakai dasar. Enggak, mama Kiai. Oh, suka teh mama gitu. Mama. Ada lagi sampai si Imong. Ayeuna mungkin bisa tertawa, bisa tertawa, tapi saham nu menjamin sejam kemudian apakah masih bisa tertawa? Kan tidak bisa. Nah, itu. Wasakian wasaidan. Beberapa saat lagi akan tertawa, tapi nggak bagi-bagi rezeki deh. Itu luar biasa. Nah, cuman ini memang ini kemudian menjadi salah satu problem teologis tersendiri. Oke. Problem teologis itu artinya gini, ketika orang memahami bahwa oh ya ternyata rezeki itu sudah Allah tetapkan. Oke. Cik kira-kira feedback ke orang yang menerima pernyataan itu bakal seperti apa? Apakah ada yang menerima dengan diam? Tadi teh, atau ada orang yang menerima, oh iya sih, tapi biar kurang cicing wae manuk wae hiber yang ada hari balik ke kandang dari dahir biar kurang cicing minimal dengan kudu kieu minimal ini yang kemudian muncul problem teologis menjadi salah satu obrolan, salah satu diskurs di urusan Qadariyah Jabariyah. Artinya ini memang seperti obrolan hal sederhana, tapi ini akan ngefek kepada tadi teh. Akhirnya apa yang kita lakukan bukan hanya sekadar tampak pada perbuatan, tapi berbasis pada apa yang kita yakini. Nah, ini yang kemudian butuh kenapa tetap harus kita bersedia berpikir, tetap sedia kita harus bertafakur dan seterusnya. Karena jangan sampai terjebak pada yang tadi. Pada hal tertentu kita bisa bersikap jabariyah, oke. Tapi juga pada hal tertentu kita bisa bersikap di luar jabariyah dan di luar itu. Artinya apa? Jangan sampai terjebak pada satu kebenaran tertentu. Iya. Aku di tengah-tengah adanya wasaton, umat penengah gitu kan. Nah, ya seperti obrolan tadi lah. Oke sih, habatus saudah itu ada dalam hadis gitu kan. Tapi halo gitu kan. Makhluk Allah tuh jauh lebih banyak lagi yang harus kita riset, kita teliti. Bahwa itu benar, ya betul benar itu ada dalam hadisnya. Bahwa ya benar itu ada dalam kebaikannya. Tapi jangan berhenti di sana dong gitu loh maksudnya gitu. Itu yang harus kita lakukan bareng-bareng gitu hari ini. Biar tengah sok kulutus aing kafir deui aing mane gawe naon kan ulah sakitu gitu kan nya intina ya. Jadi seakan-akan menyalahkan keadaan gitu nya. Menyalahkan keadaan. Nasi kudu ku kafir deui gitu nya. Geus kitu teh bae mah geus takdir Allah. Eta nu baheyan nu jadina tadi jabariyah teh. Iya. Jadi segala sesuatu atas takdir Allah ya. Lamun kitu mah gitu ketika Rasulullah perang Badar nya. Geus we ya kumaha Allah. Sok we maju we nu penting mah kudu latihan, kudu perang. Tapi kan Rasulullah berstrategi nya mempersiapkan nu kolot di mana, nu ngora di mana gitu kan. Justru memikirkan kembali adalah bagian dari kepatuhan. Oh iya. Kan enak cek urang anu sering kurang dugikeun. Lamun sebagai sebutlah perbandingan walaupun sebenarnya tidak layak untuk diperbandingkan. Lebih banyak mana perintah sholat dengan perintah berpikir? Walau dengan diksi yang ragam, ya kan? Yang saya tahu hampir ada 160 diksi perintah tentang berpikir itu. Lebih banyak.
perintah itu, tafakkarun, tadzakkarun, tadabbarun, dan yang lainnya. Makanya Takilun gitu kan, lebih banyak. satu malam kita memikirkan agama gitu ya. Sama dengan sholat tahajud. Sholat tahajud Yes. selama 1000 tahun kan Yes. gitunya. Stop. Tanpa non. Mulai ya. Lebih dari Ya ketika kita memikirkan agama gitunya, memikirkan artinya Can ditulis ke. can ditulis. karek Karek mik, bawa mun bahasa kayak nama. candi konsep gitunya. Aing keur mikiran umat. Candi rancang. Nah, mudah-mudahan orang ayeuna gitu yang memikirkan yang kemajuan umat gitunya. Nah, ini mudah-mudahan dicatat ku Allah sama sama seperti ibadah 1000 tahun gitunya atau itu Ngan teh kade, eta ge sarua jebakan. Akhirnya tara dari sholat tahajud. Orang mah geus mikirkeun agama we hungkul. Padahal para alim ulama orang ketika tiap dia menuliskan apa yang dia pikirkan tahajud heula. Nah, eta. Tapi orang jadi dibalik. Bae orang geus memikirkan umat dia terus tahajud. pakai baju di. Karena Imam Bukhari mah saacan ieu netepkeun ieu hadis ieu disimpen di bab mana, hadis ieu ditetepkeun di bab mana gitu. Salat heula. Jadi makanya Bukhari sampai sekarang teh kitab kedua yang menjadi rujukan hukum kedua setelah Al-Qur'an. Oh iya, Bukhari itu sampai iya, sampai sakituna gitu karena wah setiap ieu gitu melibatkan nilai-nilai ilahiyah dalam setiap proses berkaryanya. padahal dalam satu hadis tuh kan kadang ada beberapa bab yang harus dibahas gitunya, ada beberapa bab. Jadi mun orang nulis Seperti iya gitu. Saparagraf 11 rakaat. sholatnya mah 20. Bisa-bisa orang bakal nyanyian Bukhari. Wah, dengan 5 paragraf. Terus di 55. Intinya kan keberkahannya gitu ya, keberkahannya. Itu saya lebih melihat kepada bagaimana ulama-ulama terdahulu bahkan dalam mengambil putusannya pun, sebut aja putusan dalam bentuk karyanya, dia selalu tidak hanya membiarkan diri melibatkan dirinya, tapi melibatkan nilai-nilai ilahiyah. Tidak ego unggul ke sana gitu. Tapi justru lebih kepada apa ya? Kenapa harus melibatkan nilai-nilai hidayah sebagai bentuk kehati-hatian? Karena yang dikhawatirkan ini dipakai oleh banyak orang loh gitu. Jadi dosa jariah Nah, istilah dosa Seperti jariah. Imam Hambali dulu ketika seorang khalifahnya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Oke. Tapi Imam Hambali Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, oke. Lamun misalkan Al-Qur'an Makhluk. Al-Qur'an makhluk tetap mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah nya. Kalamullah di penjara gitu. Padahal pada saat itu sahabat-sahabatna Imam Hambali lah tinggal ngomong hungkul nyalah gitu. Al-Qur'an teh makhluk monesena sih mana mau di penjara, mana mau disiksa dan lain sebagainya gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Hambali ya? Kata Imam Hambali kalau memang saya selamat, tapi umat ini yang tidak akan selamat. Ada yang lain. Ya, umat ini yang tidak akan selamat. Al-Qur'an pengikut-pengikut saya dan mungkin nanti umat sampai akhir zaman akan mengikuti fatwa saya bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Padahal Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, kayak gitu. Itu kan penyikapan yang berbeda. Jadi lamun orang memahami Al-Qur'an sebagai makhluk, bisa jadi orang sarua nyikapin ke batu. Ya. Kan batu di sarua makhluk halo. Kayak gitu. Jadi ada satu diksi itu akan sangat mempengaruhi kepada semua Kerangka berpikir situasi. Makanya pentingnya penempatan diksi yang tepat, yang istilah bahasa Arab mubtada'ul hal teh kan ya. Harus sesuai, harus positioning harus jelas, tegas, akar katanya apik sedemikian rupa. Kenapa? Kehati-hatian itu yang diutamakan. Makanya nilai-nilai ihtiyat dalam banyak hal ini bukan berarti justru dengan semakin hati-hati kemudian tidak berani mengambil aksi. Bahayanya kan justru seperti itu. Saking hati-hatinya jadi cicing. Nah, makanya kembali kepada bahan obrolan kita bahwa ini kembali kita obrol kita. Bagaimana kemudian dari prasangka? Prasangka itu kan terlahir atau bisa muncul dari banyak hal.
dari mulai pengetahuan yang kita konsumsi, informasi yang kita konsumsi, bahkan keyakinan yang kita konsumsi, termasuk bagaimana lingkungan masyarakat, keluarga, sekitar kita itu yang kemudian bisa menumbuhkan nilai-nilai prasangka pada diri kita, entah itu positif, entah itu negatif, atau bahkan nilai abu-abu sekalipun. Oke? Nah, kaitannya dengan bagaimana prasangka itu kemudian bisa nge-build diri kita, apakah bisa menjadi manusia yang bisa memberikan bisa nge-influence dengan kebaikannya, bisa nge-influence dengan ketidakbaikannya. Itu kembali kepada nilai-nilai prasangka yang selama ini dia tanam dari sejak masih jabang bayi sampai dewasa hari ini. Itu prasangka itu hadir. Nah, kaitan dengan apa yang kita obrolkan dengan Kang Diki, sebenarnya kita sendiri atau teman-teman sendiri punya banyak pengalaman. Kadang-kadang kayak gini misalkan, ketika kampret sakit, udah urang mah ke dokter si A misalkan. Lamun teu ka dokter si A, ya cager. Yang kemudian dibahasakan sugesti. Oke. Urang mah cukup we ku Max misalkan obat naratit, Max misalkan cager, bebejakeun ka maneh sakit naon sakitnya. Entah ku obat ieu we kayak cager. Padahal kan belum tentu sama. Ya. Termasuk ada orang mah teu kudu kitu gitu. Ya. Walaupun ngomongin kandungan mah bisa sarua. Ya. Si obat teh kandungan mah sarua, tapi kok ku ieu sembuh tapi ku ieu teu sembuh. Nah, jangan-jangan ini ada bagaimana kemudian kita mampu dalam diri kita ada semacam apa ya? Ada filter tersendiri yang kemudian difahami. Nah, urang mah sugesti ku ieu ge cager. Sugesti ku ieu ge cager. Ya. Nah, sugesti. Ini yang kemudian bahasa sugesti ini kemudian nih saya pikir ya bisa menggerogoti nilai-nilai bahwa hadis yang kamu sampaikan tadi, Allah lah sang penyembuh. Iya. Gitu loh. Sejatinya Allah lah sang penyembuh, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Nah, perantara yang gitu. Nah, yang kita khawatirkan, tah gara-gara ieu urang jadi muslim gitu. Nah, akhirnya kan piomongin. Gitu. Nah, ini bahayanya tuh kena gang obat gitu. Kade. Jadi ketempuan. Tuh, enak ngos Malang. Nah, kalau bahasa Malang itu terbukti kalau tidak akan pernah malang kita kalau ketemu bahasa Malang. Dulu kasusnya. Aya dulu kasus anu batu Siponari teh. Oke. Ya, batu Siponari. Dengan itu dengan diancamkeun cai, orang-orang bisa sembuh gitu nya. Tapi kalau cek lawan kumaha teh nya. Ya, ternyata bukan karena batunya atau airnya yang menyembuhkan, tapi sugesti masyarakat. Oh, dengan itu bisa sembuh, dengan itu bisa sembuh. Dengan itu kan akhirnya artinya prasangka diri, otak dan hati itu bisa sebetulnya obat yang paling ampuh bagi tubuh kita tuh pikiran dan hati gitu. Siga yang kamu rasakan sekarang, mana nyebutnya namanya nyeri cangkeng, friendnya, nyeri cangkeng. Artinya selama kamu mengatakan nyeri cangkeng, mana kau nyeri cangkeng terus. Iya. Tapi ketika kamu pakai oya gue. Iya. Tapi ketika kamu mencoba melawan, misalkan, aing cager, walaupun terus berperang dengan rasa sakit. Nah, minimal ada peperangan di sana yang urusan menang elem urusan seden. Ya. Padahal orang kan ada teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasan kan sebetulnya yang diajarkan. Tapi bahasa Malang tarik jeung urang sih kana mik. Ya kebayar teh naon? Iklan. Jadi pada saat teknik pernafasan yang harus diingat adalah yakin. Persepsi orang teh kana cager gitu kan. Bahkan teknik pernafasan bisa sangat ngabalik ka urang teh lain pada batur nolak. Tapi persepsi orang lebih ngarana karena negatif, ieu mah jadi pesimis. Nah, makanya teknik pernafasan juga gitu kan. Urang geus kieu we. Pamajikan ngagoler di dalam. Jangan teh, justru kalau saya di dalam jadi saya kergering, ngagoler di kasur. Jadi we saya ngagolerna masih inget pagawean. Jadi orang inget kudu bereskeun sagarupana jadi akhirnya teh kahudangkeun. Bawa lembang kan cek orang ya geus ngoplekeun deui ieu bari jeung adu-aduhan ge karena hayang fokus nanti karena mikiran ieuna gitu lain ieuna dan nafas diatur sagarupana ya memang akhirnya kan ngeunah komo begitu tambahan loba babaturan ka dia juga tadi si kabarang-barangkeun bahasana ngobrol jadi bahasan ieu mah ya leungit jadi mah aya keneh aya gitu. Tapi memang pada akhirnya kan persepsi ini menentukan saat ini kita mau fokusnya ke mana. Iya. Ini yang kemudian kata kunci dari urusan prasangka ini bukan hanya sekadar prasangka pada orang lain pada dasarnya, tapi justru prasangka pada diri sendiri. Karena ketika kita ngomongin prasangka pada diri sendiri, ini bisa jadi pengobatan buat kita sendiri dan juga bisa jadi biang penyakit buat diri kita sendiri. Artinya
kita mau menstir prasangka-prasangka yang tumbuh dalam diri kita itu mau diarahkan kemana? Ya. Seperti apa? Orang berprasangka goreng tong bolok batur lah. Prasangka goreng ke diri sorangan. Contoh misalkan banget teu pede. Misalkan eta. Jangan minum apa tuh? Minum di olesan madu. Ujung-ujung jadi glowing. Udah isuk-isuk siram gua. Nggak tahu madu palsu atau Madu apa. palsu. Terus. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kita ngomongin prasangka bukan hanya sekadar untuk urusan orang lain, Ya. tapi adalah safety first lah gitu Yes, kan, ke diri orang sorangan heula gitu nya. Jangan sampai kita sendiri baik secara psikologis maupun fisik atau psikis gitu kan. Itu nilai prasangka dominan banget di sana saya pikir. Ya. Sangat-sangat dominan. Kayak urusan yang paling dominan misalkan pede teu pede kan itu prasangka pada diri. Iya. Ya kan? Prasangka pada diri. Orang mah teu bisa, padahal geus diajar. Ya. Tapi masih kena ngomong teu bisa. Mau bisa. Gitu. Dia gitulah. Ya justru kan itu nyambung ke pada yang tadi. Tidak dibiasakan berpikir, jadi ngerasa mun orang rek nanya ke dosen, rek menggugat sedikit, rek mendebat sedikit dalam artian dari orang berkeyakinan lain yang guru jeung dosen teh asa teu meunang adabna gitu kan. Persepsi adab, persepsinya berarti mun urang nanya ke guru berkali-kali teh salah gitu kan. Akhirnya tuh berkembang lah ilmu. Nah, siga contoh tadi jeung istri kamu pret misalkan. Oh nya sih misalkan orang nyaho ilmuna, istri kamu nyaho ilmuna misalkan. Tapi bedana orang memboga kawani jangan lakukan, istri kamu mah tidak melakukan. Ya, gitu. Itu kan? Ya. Misalkan jadilah hasilnya siga kieu gara-gara resource mah sarua. Iya. Tapi bedana dari Cara nangis apa? cara apa sama, cuman bedana orang mah bisa ngelahirkan keberanian untuk melakukan Yes. uji coba. Nah itu aja Iya, kadang-kadang yang membuat kita berhenti. Padahal sebenarnya ya anu beda jeung Ami teh si Ami mah potong gitu ya. Kalau jika bari ngomong. Ayo urang mah geus ngalakukeun padahal. Gitu. Oke. Neng potong ya tuh kan itu ge jara di loba Oke. dan masa leutik. Tapi nggak mau nya geus saya mah kan ada guantenya main sama sorangan ku si Ami di baturan dah. Akhirnya kan itulah porsi pendamping ketika Beda. menciptakan sesuatunya Ya. untuk didampingi. Ya. Gitu. Ada pendampingan. Kan Rasul sendiri pun pernah didebat oleh salah seorang sahabat gitu, Oke. oleh Umar bin Khattab. Ya banyak. Ketika mengatur strategi perang. Ini Rasul wahyu gitu. bukan, ini pemikiran Ya. kamu bukan kayak gitu ya. Ditanya Ini- seperti itu. Ya Rasulullah. Iya. Ya Tanyakan. Rasulullah, apakah strategi ini menurut Wahyu. sesuai dengan wahyu ataukah hanya Pikiran kamu pikiran Anda sendiri? Cek Rasul teh ini dari hasil pemikiran Itu yang hondak. Oh, henteu. Oke. Henteu cek Umar teh nya. Menurut saya begini ya Rasul. Tapi Ya. itu luar biasa berarti adab ya. Ya. Kalau munti Allah mah hayu hanya Iya. rek orang mikir lagi. Para sahabat Samina, tidak pernah samina. samina wa Samina ta'ala. wa ta'ala. Kalau misalkan itu wahyu mah gitu. Hajar, Tapi kalau kan Rasul juga Manusia. punya sifat-sifat basariah Iya, yang basariah. manusiawi nya. Otomatis beliau pasti bukan salahnya, keliru lah Ya, gitu. nah ini yang kemudian nanti batasannya pada pemahaman, Ya. pada keterangan wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu Wahyu yuha. yuha. Nah itu tuh batasannya yang mana? Karena Rasul itu Gitu. nggak pernah salah gitu. Gitu. Rasul itu nggak pernah salah. Tapi Cuman ternyata mungkin pada kasus tertentu Ya. geningan ada yang sifatnya debatable juga, Ya. yang kemudian itu di Dan beliau membuka gitu kan. iya sangat membuka. Rasulullah luar biasa, sangat membuka Open sekali mind. untuk mengembangkan para sahabat gitu ya, luar biasa sampai ketika di perang Khandaq tuh Iya. Rasulullah Sama teh Farisi yang di udah ikuti aja dia. Kalau seperti ketika itu. genting ketika di perang Khandaq tuh, di perang Ahzab tuh genting pisannya orang geus pialeheun gitu. Tapi Rasulullah berpikirnya kan jauh. Suatu saat nanti kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Nu pada hari itu tidak mungkin untuk bisa ditembus. Tak kabayang mun logika mah. Visi, Iya, punya visi. punya dia. visi nanti luar biasa, visioner pisan Rasulullah gitu. Luar biasa. Nah, akhirnya di situ kan para sahabat dalam membakar semangat para sahabat. Itu luar biasa Ya kan akhirnya cemburu satu kayak wah Romawi bisa keok, pirak kita keok hajar bleh gitu kan. Iya. Apa namanya respon umat muslim tadi jadi seperti itu. Kan? Ya dan kultur itu ya yang agak kurang di kita ketika orang-orang berilmu ini sendiri malah Kaku. kebanyakan ya, bukan semua, menutup pintu dari celah diskusi yang pada akhirnya lain berarti muridnya teh jago, kan muridnya jadi hoream heula. Sah ya. Da nya hiji dosa, nu kadua mau didenge urang mah da urang saukur naon. Persepsi lagi. Nah kan kasus juga ina Covid sekarang.
Ya. Dari lebih loba jelema nu gering anu Covid-na gitu. Ya kok Covid-na aya nu gering benar gitu. Ya. Tapi loba nu jadi gering cicing di imah untuk penyakit lain nu ya barijil Ya kan bahasa orang mah kieu cicing di imah terbebas dari corona, terjangkit sakit jiwa. Kan pe omong. Angka perceraian yang diam di rumah loba deh. Angka perceraian dan angka kelahiran. Ayo nu beki rukun, anu beki ribut. Halo, Pak. Iya, saya jina ya. Nambahan deh, nak. Jika corona itu. Semakin produktif budak corona. Jauh sajan corona Oh, iya. 7 bulan ayeuna. Oh, iya. Tapi kan ngolotkeunana di zaman corona. Dilongokan Dilakukan pada zaman corona. Dileukeunang. Jadi ada dulu masa zaman the dark age. Ada masa apa? Sekarang masa corona. Kita punya masa di mana masker dan hand sanitizer itu adalah Jadi stylish. dewanya. Ya, stylish. Jadi stylish aja sekarang mah. Lebih- Baju lebaran tadi tempo nama pakai masker tuh. Masker pada edan. Jadi lebih hariwang keluar poho mau masker, bahkan keluar poho bismillah gitu. Berarti kalinya deh punya persepsi ya terhadap siapa yang menyembuhkan. Ya. Persepsi terhadap siapa yang sebenarnya memberikan, menakdirkan. Ya cuma pada akhirnya memang ini jadi problem tersendiri itu ketika ngomongin batas-batas ikhtiar. Udah orang udah penting mah ikhtiar gitu kan. Bahkan bisa jadi kan ngaran ikhtiar bisa jadi kemalinan oge. Ya. Ya. Bisa berlebihan oge gitu kan. Ada ungkapan dari siapa Buya ya? Buya Hamka gitu. Kalau kerja, kalau makan hanya sekedar makan, babi di hutan pun makan. Iya. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera di hutan pun kerja gitu. Tapi kita kan manusia, diberikan akal gitu, diberikan rasa, untuk memikirkan apa yang di sekitar kita gitu. Bahkan manusia kan katanya kayak kalau yang saya tidak salah baca dan dengar dan diskusi waktu itu, dan memang utama kemuliaan kenapa manusia makhluk paling Akal. itu kan karena akal kan. Iya, karena akal. Jadi misalnya yang ngasih kita patuh kan menyalahi eta. Nah, Sudah patuh mah sudah jin sudah patuh gitu kan, malaikat sudah patuh. Peleh urusan patung mah. Peleh. Bangga semuanya. Peleh ku malaikatnya setan Kamu oge. penghafal pun lu jauh eleh urang. ya, Penghafal ayat semua iblis paling hafal. iblis paling hafal. paling paham besar. Sholat paling edan saha. Kalau misalnya hanya mengandalkan hafalan ya sebenarnya eleh jauh, tapi kan kita punya otaknya dan lebar itu tadi dipakai maksimal. Kalinya. Yang itu nggak dimiliki malaikat dan setan. Yes. Tapi kalau itu sok dilengit-lengit ayeuna teh dalam hal di dunia pembelajaran. Hafalkan bukan ulik sok ieu bade dia sok. Jadi mata bahasa yang sering saya pakai adalah kan Aisyah nama jangan kasih ikan tapi kasih kail gitu kan. Justru saya bilang kalau dikasih kail, ketika kailnya patah dia akan minta lagi. Nah kail ini adalah kaum penghafal. Oke. Tapi kasihlah dia kemampuan berpikir dan keberanian untuk Melakukan. berpikir. Jadi mikir teh aya waktuna, aya kesempatana. Ya. Yang pada akhirnya dia mau bikin kail, tombak, panah itu terserah dia. Jadi jangan sampai gagasan hanya sekadar hiasan, tapi jadikan sebagai tindakan. Gitu. Juara. 50 menit. Sudah sejam pas. Gitu. Terakhir, Tan, Kira-kira dari pengalaman Ya, obrolan. Kang Diki dengan bergelut dengan nilai-nilai habatus sauda dalam keseharian seperti Ya, apa? Jadi seperti yang barusan kita bicarakan, jadi pada intinya penyembuh bagi diri kita itu bukan mungkin ini mah hanya sekedar Media ya? media lah gitu. media yang dicontohkan. Tapi sebetulnya kan emang tentu kita harus meyakini yang menyembuhkan kan Allah Yes. gitu ya. Tapi yang paling dahsyat itu yang bisa menyembuhkan diri kita itu adalah dari pikiran dan hati kita gitu. Yang selalu terpaut pada nilai-nilai ilahiyah. Ya, yang selalu pasrah kepada Allah gitu ya. Bahkan kita Karena pasrah bukan berarti menyerah. bukan pasrah kepada Allah gitu ya. Bahkan yang kira Ahlussunnah itu antara ikhtiar dan tawakal itu kan harus Sepaket. bareng, harus Sepaket. harus paket gitu ya. Bisa-bisa pas berikhtiar di eureun di Iya. dia cek Allah teh nya. Ikhtiarnya dohir, Tawakalnya batin. tawakalnya batin gitu ya. Jadi hati kita terus pasrah kepada Allah seraya badan Terus kita melangkah. terus ikhtiar dan melangkah gitu ya. Termasuk otak kita harus selalu bagaimana itu untuk kemajuan umat, bagaimana agar umat ini tidak tahu terpuruk, bagaimana umat ini tidak
tidak Tafarruq. saling cakar-cakaran, Hmm. tidak saling berpecah belah dan lain Iya. sebagainya. Itu tugas kita sekarang bagaimana menyatukan umat gitu, karena udah capek lah gitunya. Kunut nggak kunut ribut gitunya. Tahlil ribut dan lain sebagainya lah gitu. Kamu kemarin di Solo yang digebukan. Oh ya? Ya. Ya itu jadi kita tuh sibuk nih justru kemunduran kaum muslimin ya, bukan kemunduran Islamnya. Kemunduran kaum muslimin itu kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya perbedaan dalam fikih, bukan perbedaan dalam akidah gitu ya. Perbedaan dalam fikih misalnya salatna kunut takunut misalkan begitunya. Itu mah hal-hal yang Ya, wajar kita kan lah artinya kita bisa di zaman melihat dahulu. mana skala prioritas yang harus kita. Kalau memang kita punya mimpi, kita punya harapan bahwa muslimun man salima muslimuna min lisani wa yadi yasudu baduha badun libadin. Itu berarti kita sudah ngomongin skala prioritas sebenarnya. Kalau kita hanya masih bermain di ranah ini, berarti kan orang geus teu pikiran umat pada dasarnya mah gitu kan. Gitu. Demikian umat. Demikian umat, kita hanya mikirkan kepuasan, kebenaran dirinya sendiri saja gitu. Bukan berarti teu meunangnya sok wae gitu kan, nganak nepi ka irah gituan gitu kan. Jika misalnya abis pedalaman gitu nya. Di daerah eta teh can perlu misalkan pondok penghafal Al-Qur'an. Juga orang teh dibangun pondok penghafal Al-Qur'an gitu. Padahal di daerah itu yang sangat paling penting diperhatikan adalah cai, mungkin air. Kurang dibangun pesantren didinya kan cocok gitu Ya, nya. dan mau marali, jadi barudug. Baik gitu ya. Benar tapi tidak baik gitu. Ya. Tidak menjadi kebaikan. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar pidato, bukan hanya sekedar kita membangun pesantren dan lain sebagainya. Dakwah itu kan memecahkan solusi, ya, memecahkan masalah Dengan solusi. memecahkan masalah, ya. Ini faktor bakso Malang dia. Memecahkan masalah. Dulu ketika Wali Songo Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia, ya, ketika itu yang berkuasa adalah siapa? Majapahit. Ya. Majapahit di Indonesia itu hanya dalam 1 tahun itu hanya panen itu 1 tahun 1 kali. Tapi dengan luar biasanya ilmu Maulana Malik Ibrahim dengan memiliki ilmu sistem irigasi dan lain sebagainya, akhirnya dari satu kali dalam 1 tahun menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Ini luar biasa sistem irigasi. Profesornya ilmu perairan, profesornya ilmu pesawahan Maulana Malik Ibrahim. Dan yang sekarang dipakai oleh beberapa teman-teman yang mengkaji tentang sebenarnya misionaris sekarang di daerah-daerah itu adalah mereka tuh mempelajari Wali Songo, bagaimana Wali Songo penetrasi ke masyarakat kita, dan mereka sekarang menggunakan itu. Makanya yang kebudayaan bahasa tadi adalah itu, bahwa ketika yang hadir masyarakat butuh air, masyarakat butuh makan, masyarakat butuh baju, kita datang dengan ayat yang berbicara tentang idealisnya Islam di dalam dunia yang ideal, bukan yang mereka butuhkan. Sedangkan misionaris datang dengan apa yang dibutuhkan, basic needs. Akhirnya ketarik. Iya, jadi pada akhirnya justru salah satu jalan masuknya adalah melalui basic needs. Basic needs pada masing-masing society. Itu yang harus kita masuk. Nah, makanya kita tetap harus punya prasangka baik pada mimpi-mimpi kita. Seperti tadi kita juga punya prasangka baik pada kemampuan diri kita, kemampuan society kita. Tinggal kita mainin skala prioritas. Kita mau main di mana nih? Kita mau sibuk di urusan sepele yang notabene urusan sepele udah bakal ayah dulu gitu kan, itu musuh sunatullah ayah misalnya, tapi juga bukan berarti harus kita hindarkan, bukan. Tapi gini loh, situasi hari ini dengan banyaknya sampah informasi, dengan berjubelnya informasi, akhirnya banyak orang kemudian tidak bisa fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Efeknya apa? Sangat mudah gara-gara informasi kita dipecah belah. Nah, yang harus kita jaga, jangan sampai apa yang kita bisa bayangkan gara-gara informasi umat bahkan seakidah akhirnya berpisah. Gitu. Karena urusan akidah beda daerah, selama satu akidah kita brotherhood. Pada dasarnya itu, gitu kan ya. Nama mu'minuna ikhwah itu. Jadi mun rek garlut tanyakeun heula mana KTP naon minimal siga gitu. Oh, Islam atuh ulah jadi gelut atulah da sesama muslim gitu kan ya. Nah, itu kan prasangka sebenarnya, ini bagian dari bagaimana prasangka bisa melahirkan sejumlah kebaikan. Kalau mau kita menanamkan kebaikan prasangka pada setiap diri kita, gitu. Makanya insya Allah kalau dengan selalu selalu sedia kita berprasangka baik pada diri kita,
walaupun kita tidak bisa menafikan selalu ada nilai-nilai negatif Pasti, dalam iya, diri kita. iya. Kan itu tinggal peperangan ya guys. Iya. Jihadul akbar mang, bener kan? Jihadul akbar kan ya, perang dalam diri sendiri mah sendiri, ya, itu yang paling besar justru. Itu jadi jihadul akbar itu lain maihan orang kafir, tapi maihan ego diri kita sendiri itu ya jihadul akbar. Bahkan di dalam metode konflik yang paling sulit bukan kepada eksternal faktor, adalah Internal. konflik di dalam internal gitu. Kalau misalnya eksternal mah kita bisa ada tahap solusi untuk istilahnya saling tidak menghiraukan. Oke. Itu sudah paling dangkal ketika ada konflik yang Nggak pertama sih. dilakukan adalah Hare-hare. kita avoidance, Iya. kita menghindar satu sama lain. Hare-hare weh, gitu. Tapi mengkonflik yang diri sendiri. Oh, bakal bawa. Tahap yang paling sederhana avoidance nggak bisa dilakukan. Yang ada adalah denial. Jadi Penolakan. menyangkal, Ya. menyangkal itu nyiptakan bom waktu. Jadi memisah orang yang sibuk tablik tapi can SAF na can ya sidik amanah kotorna aja. Kadirina can beres. Ya jadinya nggak beres. Tablik Ya. gitu lah. Ya. Kadinya. Justru yang dibenahi itu dari kenapa ayat sebelum berdakwah teh Allah teh memerintahkan kepada Nabi Muhammad teh ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil gitu nya Tapi kali ini bisa jebakan Batman. Ada orangnya decan bener. Ada orangnya decan bener mau ngomong Sebenarnya Makanya- setiap yang diberikan makanya agama itu harus dipahami secara sumul Holistik, gitu iya, nya. secara sumul menyeluruh. ya gitu nya. Universal Ya, gitu nya. dan hati-hatinya adalah ketika kita baru mendapatkan satu data, ulah langsung ketok palu gitu dah. Karena setiap Ya ada nilai-nilai tabayun. setiap ucapan selalu dua mata pisau. Iya, selalu. Dua mata pisau. Dititah ikhtiar. Jadi orang kudu getol pisan orang kere miskin pada orang kieu. Ngalengitkeun Allah nah. Ketika orang mau ikhtiar geus tawakal we. Orang ngalengitkeun kemuliaan manusia. Ya. Ya, Yang ya. lengkap. Jadi Si ketika negara tengah we ya, biasa. orang kudu bisa nyaimbangkeun bahwa inti nama jelema mah kudu seimbang antara utek hate jeung tong pokok arahna mah da kaluhur itu. Ya. Panduannya manual bookna geus aya di Quran. Ya. Nafsirkeun Quranna tos aya di anu sok Para ulama. pelajari, Ya. ulama diki, ulama Fahmi. Kiai Fahmi dan Mama Yudi. Ayo geus teori ka kalian. Tadi. Oke, Teman-teman sebangku, Tolong. karena kita mau udah Kalem. naon akhirnya naon. Kapan nanti? Oke. Pas pisannya. Untung ada recording. Recording kan kayak penggantinya video pasti lagu. Lu di mana itu? Kemarin bisa di itu Di non sih nama daerahnya teh? Talegong. Talegong. Oh, Talego. Tapi ka luhurna itu. Itu lo baru kerikil sepanjang Talego udah rawan longsor ya. Kalau gunung mah. Oh. Kan kieu pisan nya. Netek. Jadi lamun digas deui teh Malik. si Malik itu. Jadi dia bangga bonceng deh. Oh ya, Bonceng. Oh, anjing rumah. Apa nama aku nggak boncengnya sih orang. seimbangan paling mahal. Jadi teman sebangku, kemami. Ya itu bahwa pada dasarnya ya tadi sebagaimana kita ngomongin bahwa urusan prasangka, kemudian dari urusan pengobatan, ketika kita ngomongin pengobatan bukan sekedar urusan pengobatan lahiriah saja, Ya. tapi kan wilayah-wilayah batiniah juga support by kepada pengobatan penyembuhan lahiriah kita juga. Dan ini salah satu cikal bakalnya dari urusan prasangka kita, karena kemudian kita akan menentukan orang rek pakai obat herbal, orang rek pakai obat kimia, whatever, itu kemudian kembali kepada apa yang tumbuh dalam diri kita. Yes. Karena bisa jadi walaupun ini herbal tapi orang sorangan teryakin mah teu cocok, Ya. bisa menyembuhkan juga gitu kan ya. Justru itu. Gitu. Harus disertai dengan keyakinan. Harus disesuaikan. Jadi apapun pada dasarnya, apapun harus didasari ilmu dan iman gitu. Harus tetap dimainkan dua ranah itu. Biar asik aja gitu. Biar asik aja. Jadi akhirnya ketika kita sudah mampu berprasangka pada diri kita sendiri, akan sangat mudah kita juga mengelola ketika kita berprasangka pada yang lain. Ya. Bagaimana seharusnya kita berprasangka pada koridor yang tepat kayak gitu. Terima kasih sih, itu kurang lebih. Oke, dari saya juga sekian aja lah. Cuman intinya buat yang saya capture karena memang aktif di bidang pendidikan, ketika salah satu yang menyebabkan Islam tidak pernah mundurnya, Ya. tapi umat muslimnya sendiri yang mundur itu bukan Orangnya karena sendiri. bukan karena kafirnya yang hebat, tapi karena kitanya yang terleha-leha untuk Jauh dari agama. jauh dari agama dan sekedar
senang menjadi penghafal. Kita tidak mengkaji apa yang kita hafal, kita tidak mempelajari apa yang kita hafal, kita tidak tekuni apa yang kita hafal, tidak memilih ranah juang kita, akhirnya kita tidak mempelajari untuk menjadi ilmu. Karena kalau dari tahap, kalau nanti bahasnya nanti, tapi ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada pembelajaran sampai menjadi ilmu. Kalau sudah kepegang ilmu, biasanya lahir kebijaksanaannya. Tadi penting tadi nanti memilih ranah juang. Ya, memilih ranah juangnya selalu paling itu sangat penting. Karena kita tidak bisa mengambil secara global semua apa yang diperjuangkan. Ya. Kita hanya bisa memilih salah satu. Orang tidak bisa jadi ahli tafsir juga dikit, karena dari segi hati pun saya lebih ranahna karena pelosok-pelosok gitunya budak Badung kalabuhan gitu. Kuat. Nya lamun tinu perang mah maneh rek jadi pemanah, rek maju penombang, positioning gitu. Artinya kita tetap menghargai. Bukan berarti yang anu naik kuda panghareuna pangjagona henteu oge. Kita mau dering 1, mau dering 2, mau dering 3, mau dering 4. Jadi kita bisa pemetaan dakwah nanti ada yang seperti itu. Kita harus pada prinsipnya berbeda itu sesuatu yang sangat umum, bahkan Allah pun mengizinkan perbedaannya. Dan saya pun tidak pernah mendengar Nabi menyatukan suku-sukuna. Yang penting mah tong pasea kan tadinya. Jadi silakan dengan kita ranah juang masing-masing, teman-teman. Yang penting jangan lupa dalam berjuang pun harus ada ilmunya. Bukan hanya sekedar kita tahu lalu kita merasa punya ilmu lantas kita bisa berteriak keras dan berjuang. Kadang-kadang kita kurang belajar. Hanya sekedar senang mencari tahu lewat Mbah Google, Kiai YouTube, terus Rawahu Wikipedia, gitu. Gitu. Jadi semangat belajar terus ya teman-teman, belajar dan jelema juga orang-orangnya juga nama ayolah setik mah ilmu mamreunnya. Sarua orang diajar kene. Diajar pada tanaman. Biar hidup bisa nyaman. Dan kita mah kan enggak ada guru teh aja. Enggak ada guru, enggak ada, yang ada bangku. Yang ada bangku. Jadi kita mah juga diskusi antara orang yang belajar. Iya. Sip, nuhun. Hatur nuhun. Beres? Pas ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.